Hai sahabat Info Dunia, kembali lagi di channel kita. Namaku Hanifah. Hari ini aku mau membahas kisah yang masih berhubungan sama wanita nih. Kenapa aku pilih tema kayak gini? Untuk menyambut Hari Kartini yang bakalan datang di tanggal 21 April nanti nih teman-teman. Jadi untuk video kali ini sampai next video, sampai dengan tanggal 21 April itu aku bakalan ngebahas semua yang berhubungan dengan wanita. Nah, untuk hari ini aku mau membahas tentang para pemimpin wanita di dunia yang paling kejam dan mempunyai peraturan paling brutal di sepanjang sejarah. Dan kalian gak usah khawatir, karena nanti untuk aku bahas wanita-wanita hebat di Indonesia, itu udah aku siapin, tenang aja. Di sepanjang sejarah dunia, ada banyak wanita yang mendapat posisi dan memegang kekuasaan besar ya teman-teman. Beberapa dari mereka memimpin dengan penuh kehormatan, bermartabat, bijaksana, dan penuh dengan kebanggaan. Dimana yang sebagian lagi, ya bisa dibilang kalian gak maulah cari masalah sama para wanita ini. Kira-kira siapa aja nama-nama yang ada di daftar kita ini? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah bangsawan Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory adalah seorang wanita bangsawan asal Hongaria. Dia lahir di Transilvania dan dia ini dikenal sebagai serial slayer, atau kalau yang zaman sekarang sebutannya tuh serial killer ya teman-teman. Saat berhubungan sama hobinya dia untuk mengakhiri hidup seseorang, dia memilih cara-cara yang bisa dibilang rendahan, sama sekali nggak mencerminkan kebangsawanannya ya. Dia itu suka banget menghajar dan menganiaya, menyiksa pelayan-pelayan baru dan petani-petani miskin selama bertahun-tahun. Suami tercintanya bahkan memberikan dia hadiah berupa, siap-siap teman-teman, ruangan penyiksaan di dalam kastilnya. Dan kayaknya semua kegilaannya dia ini membuat dia kelaparan nih, karena wanita satu ini jadi suka makan daging manusia. Dia tuh bakalan cemilin beberapa daging dari anggota tubuh korbannya saat korbannya itu masih hidup. Bahkan ada rumor yang bilang kalau dia itu pernah nyuruh salah satu korbannya untuk memasak dan memakan daging dari bagian tubuhnya mereka sendiri. Pada 1611, Bathory akhirnya dibawa ke pengadilan. Dia didakwa atas 80 tuduhan dan dia meninggal di tahun 1614. Selanjutnya adalah Permaisuri Wu Zetian. Wanita satu ini, pasti kalian juga udah sering dengar nama dia. Dia ini adalah satu-satunya wanita yang pernah memegang kuasa tertinggi dalam sejarah Cina. Dia ini benar-benar keras, berambisi, dan rela ngelakuin apa aja untuk mempertahankan kekuasaannya. Permaisuri Wu Zetian memerintah dengan berbagai macam cerita, teka-teki tentang konflik politik dan juga jumlah korban yang sangat banyak, yang bisa dibilang tinggi banget nih. Dia memerintahkan penculikan pada beberapa anggota dinasti Tang dan bahkan dia juga membantai anggota keluarganya sendiri demi mempertahankan kekuasaannya. Salah satu cerita yang paling besar yaitu saat sang permaisuri meracuni ibunya sendiri. Dan setelah dia melakukan ini, keponakannya itu ada yang protes gitu sama dia. Karena kesel, dia nggak terima, akhirnya Wu Zetian menyuruh dua keponakannya untuk bunuh diri. Selanjutnya, Permaisuri Romawi Timur. Konstantin ke-6, dia memerintah Kekaisaran Romawi Timur dari 780 sampai 797. Dan kekuasaan yang dia dapat ini semuanya tuh bantuan dari ibunya, yaitu Irene of Athens atau Irene dari Athena. Irene menjabat sebagai ratu bupati atau bupati ratu gitu ya. Jadi itu tuh semacam orang yang memimpin karena rajanya tidak bisa. Kenapa? Karena waktu itu harusnya anaknya nih yang menguasai tahta, tapi anaknya tuh pas naik tahta baru berumur 9 tahun. Jadi akhirnya Irene pun yang memimpin. Buat kalian yang suka nonton Game of Thrones, pasti kalian tahu cerita tentang Cersei dan Joffrey. Itu adalah seorang ibu yang memimpin berkuasa karena anaknya belum cukup umur untuk jadi raja. Nah, cerita itu mirip-mirip kayak gini. Tapi kalau si Irene dari Athena ini, dia itu
nggak suka banget sama anaknya. Karena normalnya seorang kaisar di Kekaisaran Romawi Timur itu bakalan naik tahta saat dia berumur 16 tahun. Jadi 16 tahun dia udah boleh nih jadi raja gitu. Tapi Irene, sang ibu, dia nggak membiarkan anaknya naik tahta di umur 16 tahun. Karena Irene tetap memimpin selama 2 dekade atau sekitar 20 tahunan. Jadi pas anaknya umur 19 tahun, anaknya baru naik ke tahta untuk jadi raja. Itu pun Irene terpaksa gitu ngasih tahtanya karena anaknya itu ngusir dia dari kerajaan. Dan anaknya mengusir Irene itu setelah Irene mengeksekusi 7 jenderal anaknya dan memasukkan anaknya sendiri itu ke dalam penjara. Saat Konstantin memimpin, sangat jelas terlihat kalau kepemimpinannya dia tuh nggak efektif, kerjanya tuh nggak baik, dan dia menjadi pemimpin yang nggak terlalu terkenal gitu pada rakyat. Jadi akhirnya dia pun kembali lagi ke ibunya dan memohon bantuan ibunya lagi. Mereka berhasil memimpin bersama-sama selama 5 tahun. Tapi setelah 5 tahun itu, kehausannya Irene untuk menjadi pemimpin tunggal itu benar-benar menggila. Dengan bantuan dari sekutu politiknya, Irene memimpin pemberontakan terhadap anaknya sendiri. Dan suatu hari, Irene ini menemui anaknya dan dia tiba-tiba aja mencungkil mata anaknya. Dia ngelakuin ini semua di ruangan yang sama dengan dia melahirkan anaknya. Ya ampun Tuhan, serem banget punya ibu kayak gini teman-teman ya. Konstantin pun akhirnya mengalah dengan keadaan cederanya dia ini. Emang dia jadi buta gitu kan soalnya. Dan Irene of Athens akhirnya menjadi pemimpin tunggal selama 5 tahun. Tapi setelah itu dia akhirnya diasingkan ke Lesbos dan meninggal 1 tahun berikutnya. Selanjutnya adalah Mary the First atau Ratu Pertama Inggris. Dan dia ini mendapat julukan sebagai Bloody Mary. Dan dia mendapat julukan ini bukan tanpa alasan yang mengerikan teman-teman. Karena dia ini memang suka banget menghabisi nyawa orang dalam jumlah yang banyak. Mary the First adalah seorang ratu Katolik yang memimpin dalam negara Protestan. Dia naik tahta pada tahun 1553. Selama 5 tahun kepemimpinannya dia, pemerintahan penuh terornya dia, yang suka banget membantai para kaum Protestan dalam jumlah yang sangat tinggi. Dia melancarkan perang, mengeksekusi ratusan orang Protestan, dan juga membakar hidup-hidup lebih dari 300 orang Protestan karena dianggap sesat sama dia. Dan untungnya pemerintahannya dia cuma bertahan selama 5 tahun. Selanjutnya, siap-siap ya teman-teman, karena ini sedikit bikin pusing. Ratu Isabella. Ratu Isabella memimpin Spanyol bersama Raja Ferdinand II dari tahun 1451 sampai 1504. Di bawah kepemimpinannya dia melakukan berbagai macam hal kejam yang bisa dilakukan oleh seorang ratu. Penganiayaan agama, penyiksaan pada rakyat Spanyol, dan juga beberapa hal keji lainnya. Warga Muslim dan Yahudi di Spanyol itu dibuang dari sana sama dia. Ratu Isabella mensponsori perjalanan keliling dunianya Christopher Columbus. Dan pada saat yang sama, dia juga memutuskan kalau seluruh warga Yahudi di Spanyol itu harus pindah keyakinan ke Katolik. Kalau enggak, ya udah jauh-jauh aja dari Spanyol. Umat Yahudi dari seluruh penjuru Spanyol itu dibawa ke pengadilan. Terus di sana mereka dikasih pilihan. Kamu harus janji untuk setia sama keyakinan Katolik. Kalau enggak, ya kamu bisa milih untuk mati di situ juga gitu. Jadi langsung dieksekusi di situ juga di depan banyak orang. Selanjutnya adalah Frédégonde of Soissons. Dia adalah seorang permaisuri dari Raja Chilpéric pertama, pemimpin sebuah komun di Prancis. Dia harus melalui beberapa rintangan, menyingkirkan beberapa wanita demi memenangkan hati raja tercintanya. Raja Chilpéric menikahi Audovera, dan pada akhirnya dia menceraikan Audovera atas hasutannya si Frédégonde ini, teman-teman. Dan setelah si Raja Chilpéric dengan Audovera bercerai, Raja Chilpéric pun menikah lagi dengan istri keduanya, yaitu Galswinta. Tapi perpisahan ternyata tuh nggak cukup ya buat Frédégonde. Akhirnya dia pun menghasut Raja Chilpéric untuk membunuh istri keduanya.
Dan entah gimana caranya ya teman-teman, si Raja Silveric tuh ngikut-ngikut aja sama si Fredegonde. Akhirnya dia pun beneran tuh mengeksekusi istrinya sendiri. Saudara perempuannya Galswinta yang bernama Brunhild tentu aja nggak seneng ya dengan saudaranya dibunuh kayak gini. Brunhild ini adalah istri dari Raja Austrasia, yaitu Sigebert pertama. Raja Silveric dan Sigebert itu dia adik kakak. Nah di sini nih, ini ceritanya rada drama banget sih teman-teman. Jadi si Fredegonde itu adalah orang yang memerintahkan pembunuhan pada Sigebert pertama. Kenapa? Karena saat itu dia mau mengambil tahtanya Raja Silveric. Selanjutnya adalah Putri Olga dari Kiev. Putri Olga dari Kiev ini perjalanan hidupnya naik turun banget kayak roller coaster teman-teman. Dia ini adalah putri Ukraina pertama dan pemimpin wanita pertama di Rusia. Dia menjadi Bupati Ratu pada 945 sebelum Masehi. Ya, Bupati Ratu kayak tadi aku udah jelasin ya teman-teman, dia tuh orang yang berkuasa memimpin saat raja tidak bisa. Dia menjadi Bupati Ratu saat suaminya terbunuh dan anak lelakinya dia tuh masih muda banget, belum bisa naik tahta. Jadi Putri Olga lah yang menggantikan dan naik ke tahta. Tindakan pertamanya dia saat jadi pemimpin adalah balas dendam demi cintanya sama suaminya. Jadi dia tuh cari orang yang membunuh suaminya. Pas ketemu dia pun langsung balas dendam. Gimana caranya teman-teman? Jadi orang-orang itu, para pelaku dimasukin ke dalam tempat gitu, kasih air mendidih. Pokoknya kayak direbus hidup-hidup gitu pelakunya. Dan kayaknya semua itu belum cukup mengerikan buat dia, karena dia masih pengen membunuh lebih banyak orang lagi kayaknya. Dia pun mengumpulkan orang-orang pedesaan gitu ya, orang-orang suku pedalaman, dikumpulin sama dia, terus pemimpin sukunya itu dikubur hidup-hidup. Dan kepala suku lainnya juga ada yang ketipu nih sama dia. Jadi beberapa kepala suku diundang sama dia, terus dikumpulin di satu ruangan, ruangannya itu dikunci biar mereka nggak bisa keluar, dan ruangan itu dibakar sama dia. Putri Olga akhirnya menemukan kembali keyakinannya pada Kristen Ortodoks. Nggak lama setelah kejadian itu. Dia ini adalah orang pertama yang mendapat status kesucian dari gereja Ortodoks. Selanjutnya adalah Permaisuri Julie Agrippina. Agrippina the Younger adalah permaisuri pertama Roma yang menghabiskan awal-awal masa jabatannya dengan usaha menggulingkan pendahulunya. Sebelum si Agrippina ini menjadi permaisuri, dia tuh udah yakin kalau dia dan anak lelakinya sudah ditakdirkan untuk menjadi pemimpin di Roma. Akhirnya, dia pun memanipulasi dan menghasut pamannya untuk merubah berbagai macam peraturan dan hukum di Roma, sehingga dia bisa menikahi pamannya itu, yang mana pamannya ini adalah seorang raja. Akhirnya benar ya, pamannya itu Raja Claudius dan dia menikah. Tapi nggak lama mereka menikah, Raja Claudius meninggal dunia. Kematian Raja Claudius pun sangat mencurigakan. Mungkinkah yang membunuh dia itu adalah istri sekaligus keponakannya dia itu? Dengan meninggalnya Raja Claudius, akhirnya anak lelaki Agrippina yang bernama Nero, dia naik ke tahta. Mereka pun memimpin dari mulai 49 sampai 54 sebelum Masehi. Anaknya Agrippina yang bernama Nero itu akhirnya dia ini lelah gitu ya sama sikap ibunya yang suka mengontrol dan memanipulasi itu. Dia pun minta ibunya untuk keluar dari kerajaan, tapi ini masih dengan cara baik-baik ya. Dan Agrippina, dia itu kan memang haus banget nih sama kekuasaan, dan dia emang kayaknya nggak suka ya sama hubungan normal antara keluarga aja. Dia pun membuat rencana nih, dia rencananya pengen melakukan pemberontakan untuk melawan anaknya sendiri. Jadi dia lagi ngasut anggota-anggota kerajaan nih gitu. Tapi sebelum usahanya ini berhasil, udah ketahuan sama anaknya si Nero. Akhirnya dia pun dibuang sama anaknya. Nah, yang kali ini masih berhubungan dengan cerita yang udah aku bahas tadi tentang Bloody Mary. Jadi setelah Bloody Mary itu meninggal karena penyakit kanker rahim yang dia derita, tahtanya dia pun digantikan oleh saudara tirinya yaitu Elizabeth pertama.
Berbagai macam hal sangat-sangat berubah di Inggris. Yang tadinya orang-orang Protestan tuh bener-bener digempur habis-habisan, sekarang ini malah kebalikannya. Saat itu justru Katoliklah yang malah terpojok. Jadi gereja Katolik tuh secara resmi ditutup, dan gereja Katolik itu diganti oleh gereja monarki Inggris. Segala macam dukungan untuk paham Katolik itu juga ilegal. Banyak juga properti para umat Katolik yang diambil, orang-orangnya dipukulin, dipenjara, bahkan di beberapa kasus itu sampai dieksekusi. Kayak berlebihan juga sih ya teman-teman. Selanjutnya adalah Catherine the Great. Catherine the Great adalah putri Jerman yang sangat kurus saat dia pergi ke Rusia. Tapi yang rakyat Rusia tidak tahu kalau putri kurus satu ini adalah orang yang akan memerintah mereka. Catherine menikah dengan Kaisar Peter III, seorang pemimpin yang tidak berguna di Rusia. Itu menurut gereja Ortodoks yang sangat membenci dia. Dan juga menurut istrinya, karena istrinya sendiri tuh menjuluki dia sebagai feeble-minded drunkard. Artinya itu pemabuk yang berpikiran lemah. Catherine memulai hubungan perselingkuhan dengan Grigory Orlov, dan mereka berdua pun membuat rencana licik bersama para militer untuk menggulingkan suaminya, yaitu Kaisar Peter III tadi. Dalam rencana ini, Catherine tuh bukannya yang sembunyi-sembunyi, dia takut, aduh jangan sampai ketahuan nih kalau misalkan aku ikutan sama rencana licik ini. Enggak, dia tuh bener-bener terlibat secara langsung. Jadi, dia itu diboncengin sama seorang penunggang kuda handal, dan dia memimpin 14.000 tentara untuk melawan suaminya. Setelah kemenangannya, dia memakai baju lelaki dan mendeklarasikan dirinya sebagai permaisuri Rusia. Nah, itu dia tadi beberapa pemimpin wanita terkejam sepanjang sejarah dunia. Menurut kalian, yang mana nih yang paling kejam? Dan ada nggak sih kira-kira nama-nama pemimpin wanita di dunia yang kejam-kejam yang nggak aku sebutin tadi? Kasih tau aku di komen ya. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya.